Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000-an yang lalu. Ketika itu di sebuah dealer truk di Banjarmasin mendapatkan sebuah orderan delivery dengan tujuan Saranjana. Saya sedikit lupa tentang berapa unit mobil yang dipesan kala itu. Namun yang jelas, seorang pembeli telah melunasi harga termasuk biaya ongkir yang akan didelivery oleh pihak dealer. Setelah selesai mengurus semua berkas hingga surat jalan, tim delivery pun mulai meluncur dengan alamat yang sudah ditentukan. Sesampainya di Kecamatan Batu Licin, tim delivery itu pun berhenti sejenak di sebuah warung untuk sekedar melepas penat dan makan-makan setelah perjalanan kurang lebih 8 jam pada saat itu. "Truk baru ya Pak?" tanya seorang pengunjung warung kepada pihak delivery. "Iya Pak, kebetulan kami adalah tim delivery yang akan mengantarkan truk ini," sahut pihak delivery tersebut. "Antar kemana Pak?" jawab pria itu kembali. "Saranjana Pak, Kabupaten Kota Baru," sahut pihak delivery. "Saranjana Pak? Ah," sahut pria itu sambil tertawa. "Bapak tidak salah alamat kah?" tanya pria itu. "Tidak Pak, ini surat pengiriman resmi dari dealer kami," jawab pihak delivery sambil memperlihatkan sebuah surat jalan. Setelah melihatnya, pria itu pun terlihat kaget dan seolah tidak percaya dengan surat pengiriman tersebut. Dia pun kembali berkata, "Pak, Saranjana itu hutan. Tidak ada satu rumah penduduk pun di sana. Kami orang sini meyakini Saranjana itu adalah sebuah kerajaan jin, Pak. Tapi kemarin pihak pembeli datang ke dealer kami melunasi semua biayanya. Dan itu jelas manusia, Pak," sahut pihak delivery sambil mengerutkan dahi. "Gini Pak Bapak, melihat jelas bagaimana wajah pembeli tersebut," sahut pria itu lagi. "Dari jauh, saya lihat semuanya terlihat normal-normal saja Pak." "Alah, gak usah nakut-nakutilah Pak," sahut pihak delivery sambil menghela napas panjang. "Itulah masalahnya. Bapak-bapak tidak melihat secara langsung bagaimana wajah dari orang tersebut. Wajah mereka sekilas memang tidak ada bedanya dengan kita Pak. Tapi yang membedakan adalah cekungan yang berada di bawah hidung itu loh," sahut pria itu sambil menunjuk ke bagian bawah hidungnya. "Setiap manusia pasti punya cekungan itu. Tapi para jin Saranjana tidak mempunyainya Pak," tambah pria itu. "Ah, tapi saya yakin pihak pembeli sudah menunggu saya di sana. Saya sangat yakin kalau itu benar-benar manusia," sahut pihak delivery. "Semua terserah Bapak. Lagi pula, saya hanya mengingatkan Anda, Pak. Semua keputusan ada di tangan Bapak. Kalau Anda memang yakin dengan pembeli tersebut, ya silakan saja Bapak ke sana. Tapi saran saya, alangkah baiknya sebelum sampai nanti Bapak tanyakan dulu perihal Saranjana dan alamat yang Bapak tuju kepada warga kampung sebelum memasuki wilayah Saranjana, Pak. Karena kalau sudah masuk area Saranjana, di sana sudah tidak ada lagi rumah penduduk," sahut lelaki itu sembari menjelaskan. "Baiklah Pak, terima kasih banyak atas segala saran dan nasihatnya," sahut pihak delivery. Setelah selesai makan, mereka pun kembali jalan menuju pelabuhan. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di seberang atau wilayah Tanjung Serdang. Pihak delivery pun langsung bergegas menuju alamat yang tertera pada surat jalan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah kampung kecil. Mereka pun turun dari truk dan langsung bertanya kepada warga sekitar tentang lokasi Saranjana yang menjadi tujuan akhir bagi truk yang akan mereka kirim. Namun, jawaban warga semuanya hampir sama. Salah alamat, salah kirim, salah tempat, alamat palsu. Tidak puas dengan jawaban itu, mereka pun minta kepada beberapa warga untuk diantar ke Saranjana dengan sedikit imbalan. Singkatnya, mereka pun ditujukan warga ke sebuah hutan yang dimana tidak ada akses jalan untuk menuju ke dalam hutan tersebut. "Inilah Saranjana yang Bapak tuju," kata salah seorang warga. "Wah, ini sih hutan Pak," kata pihak delivery. "Dari awal saya sudah bilang
kalau Saranjana itu hutan. Bapak salah alamat jika mengantar truk itu ke Saranjana, sahut warga itu sambil menghela napas panjang. Pihak dari peri pun akhirnya balik lagi ke kampung dengan sedikit keheranan dan beberapa buah pertanyaan yang tidak sanggup mereka jawab dengan akal dan logika itu. Akhirnya mereka pun kembali balik arah menuju Banjarmasin dengan membawa mobil itu kembali. Dengan harapan kalau nantinya pihak pembeli itu akan datang lagi ke dealer untuk mengambil truknya. Namun hingga cerita ini saya tulis, tidak ada pihak pembeli yang datang ke dealer itu lagi. Selebihnya saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Dan jika dari pembaca sekalian ada yang mengetahui kisah ini, boleh ditambahkan di kolom komentar. Kali aja ada bagian yang tertinggal. Pengalaman mistis tentang Saranjana bukan hanya terjadi pada penduduk sekitar. Artis kondang seperti Ari Lasso dan Ada Ben pun pernah mengalami kejadian mistis yang saat itu mereka diundang manggung di Saranjana. Di dalam vlog, Ari Lasso sendiri mengakui kebenaran dari kejadian mistis tentang dirinya yang pernah manggung di sana. Hanya saja, dia menyamarkan nama dari Saranjana tersebut. Jika pembaca sedikit meragukan tentang kebenaran dari pengalaman Ari Lasso dan Ada Ben tersebut, sahabat pembaca bisa langsung googling dan temukan sendiri kebenarannya. Dan kisah Ari Lasso dan Ada Ben tersebut juga pernah masuk ke dalam On The Spot Trans 7.